Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alian Syafrin Pinlian dari kelas A Sistem Informasi Manajemen. Berikut saya akan mempresentasikan hasil UTS saya dengan judul Major Use of Information System in Enterprise. Jadi, ringkasan visual 6 area utama dengan penekanan pada sales dan marketing. Yang pertama yaitu sales dan marketing. Fokus utama CRM, kampanye digital, dan analitik. Yang kedua, manufaktur. Itu otomasi, produksi, dan kontrol kualitas. Yang ketiga, finance dan accounting. Untuk pelaporan keuangan, ERP, dan compliance. Dan yang berikut ada human resource untuk rekrutmen, payroll, dan manajemen kinerja. Lalu ada supply chain management untuk logistik, pelacakan, dan pengadaan. Dan yang terakhir, customer service untuk helpdesk, tiket, self-service portals. Jadi penekanannya pada sales dan marketing di kotak pertama sebagai inti pertumbuhan pendapatan. Rincian fungsi. Fungsi yang pertama order processing, contoh sistem kasir atau POS, manfaat untuk transaksi cepat dan akurat. Yang berikut ada customer management, contohnya CRM atau Salesforce, dengan manfaat untuk riwayat pelanggan tersimpan. Yang berikut ada sales forecasting, contoh sistem AI prediction tools, manfaat untuk prediksi penjualan. Dan yang terakhir ada inventory integration, contoh sistemnya ERP, manfaat untuk stok otomatis berkurang. Yang berikut alur kerja. Jadi punya 4 alur kerja. Yang pertama internal sales, lalu competitive intel, berikut market research, dan yang terakhir strategic decision. Contoh aplikasi nyata seperti Netflix, itu untuk rekomendasi film yang berdasarkan perilaku pengguna. Yang berikut ada Tokopedia untuk iklan produk yang relevan berdasarkan segmentasi dan perilaku belanja. Kelebihan dan kekurangan sistem penjualan dan pemasaran. Kelebihan, efisiensi waktu dan biaya. Lalu personalisasi pemasaran. Dan terakhir, analisis real time untuk pengambilan keputusan. Kekurangannya, biaya implementasi yang tinggi, lalu risiko kebocoran data dan privasi, lalu perlu pelatihan karyawan dan perubahan proses. Eksplorasi era AI, dampak pada sales dan marketing. 3 penggunaan AI yang mengubah cara bekerja tim, pemasaran, dan penjualan, yaitu yang pertama AI chatbot atau customer service 24/7, menangani pertanyaan rutin, mengurangi beban agen, dan mempercepat respon. Dan berikut predictive analytics untuk mendeteksi risiko churn dan mengaktifkan retention campaign proaktif. Lalu berikut ada computer vision atau analisis perilaku belanja, memonitor alur pelanggan di toko untuk optimasi tata letak dan promosi. Yang berikut arsitektur sistem, integrasi kunci, sekitar tingkat komponen yang sering terlibat dalam ekosistem sales dan marketing IS. Komponen utamanya CRM, lalu ada ERP, terus marketing automation, dan data warehouse. Praktik implementasi dan rekomendasi. Pertama, mulai dari use case kecil, pilot pada satu channel atau segmen sebelum scale up. Berikut prioritaskan keamanan data seperti enkripsi, kebijakan akses, dan audit rutin. Lalu latih tim lintas fungsi
untuk sales, marketing, dan TI harus sinkron dalam operasi dan metrik. Dan terakhir, gunakan metrik yang jelas seperti ARR, conversion rate, CAC, LTV, dan churn sebagai indikator utama. Studi kasus singkat dari data ke keputusan. Contoh ringkas alur nilai dari data transaksi ke segmen pelanggan ke kampanye terpersonalisasi dan peningkatan konversi. Hasil peningkatan engagement dan efisiensi anggaran pemasaran. Kesimpulan, sistem informasi penjualan dan pemasaran keunggulan kompetitif memungkinkan personalisasi, pengambilan keputusan yang cepat, dan optimasi pendapatan. Lalu AI meningkatkan kapabilitas, memperkuat prediksi, otomatisasi, dan pengalaman pelanggan. Langkah selanjutnya, identifikasi prioritas use case, rancang pilot, amankan data, dan skala secara bertahap. Terima kasih. Kawan saya.